Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Gladys Nunauli Armansyah dengan NIM 2410611390, beserta rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Rahma Puspita Dewi Sukmara dengan NIM 2410611057, dan ada juga Sultan Kais Giandar dengan NIM 2410611293. Selanjutnya ada Kais Ahnaf dengan NIM 2410611301, dan yang terakhir Muhammad Niko Malika dengan NIM 2410611288. Jadi dalam video ini kami akan membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 15 PDT.G 2022 PNMRK yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara warga masyarakat dan instansi pemerintah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kasus ini penting untuk kita bahas karena menyangkut hak masyarakat adat dan hak pemerintah daerah atas tanah, serta memperlihatkan bagaimana pengadilan menilai bukti kepemilikan dan asas keadilan dalam perkara perdata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Dalam perkara ini, para penggugat adalah Yosina Mahuze dan kawan-kawan, warga masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Sedangkan para tergugat adalah Korpri Kabupaten Merauke dan pihak terkait. Serta terdapat turut tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke. Pokok sengketa bermula dari klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat adat Mahuze yang menyatakan bahwa sebidang tanah di wilayah tanah Merauke merupakan tanah ulayat turun-temurun mereka. Namun, tanah tersebut kemudian dikuasai dan digunakan oleh Korpri Kabupaten Merauke yang mengklaim memiliki dasar hukum pengelolaan melalui surat atau izin resmi pemerintah daerah. Karena tidak tercapai kesepakatan, pihak Mahuze menggugat ke Pengadilan Negeri Merauke agar pengadilan menyatakan tanah itu milik mereka secara sah menurut hukum. Baik, selanjutnya itu proses persidangan dan alat bukti. Dalam proses persidangan, penggugat mengajukan berbagai alat bukti seperti yang pertama yaitu surat keterangan tanah adat dan batas wilayah ulayat. Yang kedua yaitu kesaksian tokoh masyarakat serta kepala kampung yang mengetahui riwayat tanah. Yang ketiga yaitu bukti penguasaan turun-temurun oleh keluarga Mahuze. Lalu sementara tergugat yaitu Korpri Merauke mengajukan yang pertama surat penyerahan tanah dan dokumen pengelolaan dari pemerintah daerah. Yang kedua yaitu bukti penggunaan tanah untuk kepentingan organisasi dan fasilitas umum. Yang ketiga yaitu serta saksi dari pihak administrasi pertanahan. Majelis hakim memeriksa seluruh bukti dengan menilai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Ditemukan bahwa tanah yang disengketakan memang digunakan oleh Korpri. Namun bukti kepemilikan penggugat belum memenuhi syarat yuridis sebagai hak milik yang sah karena tidak ada sertifikat atau keputusan BPN yang mendukung klaim tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke menyatakan 3 pertimbangan. Yang pertama, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dengan cukup kuat hak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti yang diajukan hanya berupa keterangan adat tanpa legalisasi hukum formal. Yang kedua, bahwa tergugat Korpri Merauke terbukti telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut berdasarkan surat izin dari pemerintah daerah. Yang ketiga, bahwa turut tergugat yaitu pihak BPN tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena belum ada sertifikat hak yang diterbitkan untuk tanah tersebut. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, pengadilan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dengan putusan ini, Korpri Merauke tetap berhak menguasai tanah yang disengketakan hingga ada pembuktian baru yang lebih kuat. Secara hukum, putusan ini menunjukkan penerapan pasal 1865 KUH Perdata bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak, wajib membuktikan haknya tersebut. Majelis Hakim juga menerapkan asas pembuktian bebas dan asas keadilan dengan bukti dari kedua belah pihak secara objektif tanpa berpihak. Dan menurut analisis dari kelompok kami, putusan ini sudah tepat dan adil secara hukum karena hakim tidak dapat menetapkan kepemilikan tanpa dasar yuridis yang sah. Namun, dari sisi sosial dan kemanusiaan, pemerintah daerah dan BPN seharusnya memperkuat peran mediasi dan pendaftaran tanah adat secara resmi
agar masyarakat adat memiliki kepastian hukum atas tanah warisan mereka. Sebagai penutup, kasus ini mengajarkan kita bahwa pengakuan adat itu harus dilengkapi dengan legalisasi hukum formal agar hak masyarakat tidak mudah diabaikan. Semoga atas terjadinya kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan damai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.